Fenomena hubungan tanpa status semakin sering nih kita jumpai gitu, atau bahkan beberapa dari kalian ada yang menjalani. Salah satu istilahnya yang paling populer adalah friends with benefit atau bisa kita sebut FWB. Hubungan ini tuh menggambarkan dua orang yang saling sepakat untuk dekat, bahkan intim, tapi tanpa komitmen, tanpa label, dan tanpa kewajiban seperti hubungan romantis pada umumnya. FWB sering dianggap sebagai hubungan yang praktis, nggak ada drama, nggak ada tuntutan satu sama lain, apalagi untuk menyangkut hal-hal yang bersifatnya masa depan. Dan masing-masing tetap menjalani kehidupannya dengan bebas. Namun di balik kebebasan itu, fenomena ini tuh sebenarnya mencerminkan perubahan cara generasi, memandang cinta, komitmen, dan juga hubungan. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa FWB itu semakin umum nih di kalangan dewasa yang muda-mudi ini, terutama di lingkungan urban atau di kota-kota besar atau di lingkungan yang ekonomi menengah ke atas gitu. Karena banyak orang yang ngerasa nggak punya waktu atau nggak pengen nih untuk terikat dalam hubungan yang jangka panjang atau hubungan yang menyangkut komitmen tentang masa depan. Sederhananya, FWB adalah hubungan pertemanan yang melibatkan keintiman fisik. Jadi nggak cuma teman biasa, tapi bisa lebih vulgar atau lebih intim lagi gitu. Tapi tetap statusnya adalah pertemanan. Tetapi tanpa perasaan romantis dan juga tanpa komitmen masa depan. Jadi dua orang ini tetap bisa jalan bersama, saling curhat, saling melakukan aktivitas seperti pasangan pada umumnya, tapi tetap bebas dengan orang lain gitu, atau yang nggak terikat. Disinilah daya tarik dari FWB ini muncul. Banyak orang melihatnya sebagai hubungan tanpa beban. Gak perlu mikirin status, gak perlu mikirin keluarga, bahkan gak perlu lagi nih mikirin masa depan. Yang kita tahu kalau kita punya hubungan dan udah menyangkut hal yang bersifat masa depan, itu hubungan itu akan lebih kompleks gitu kan. Namun justru karena gak ada batasan yang jelas, hubungan ini sering berada di area abu-abu antara teman, pasangan, atau hanya kebutuhan sesaat. Kenapa sih FWB ini mulai, atau bahkan ya udah lama sih sebenarnya, dari beberapa tahun ke belakang mulai naik nih? Karena nggak tanpa alasan ada beberapa faktor yang jadi hubungan itu ngetren lah. Ibaratnya hubungan itu bahkan banyak gitu dilakukan di masyarakat, khususnya muda-mudi. Yang pertama adalah perubahan cara memandang hubungan. Generasi sekarang itu lebih fokus pada kebebasan personal. Hubungan serius dianggap membutuhkan waktu, energi emosional, dan juga komitmen jangka panjang yang kita tahu itu melelahkan. Sementara FWB ini menawarkan kedekatan tanpa semua tanggung jawab tersebut. Yang kedua adalah pengaruh aplikasi dating atau media sosial. Ya, atau bagi kalian yang sering main dating apps, beberapa studi menunjukkan FWB juga sering muncul melalui platform digital seperti aplikasi dating, di mana hubungan dimaknai sebagai having fun atau pemenuhan kebutuhan tanpa komitmen. Budaya ini membuat hubungan menjadi lebih kasual dan sementara. Jadi hanya ingin mungkin bisa dibilang salah satunya menghilangkan rasa bosan terhadap kesendirian. Yang ketiga adalah ketakutan terhadap komitmen. Banyak orang ingin kedekatan emosional, tapi takut nih untuk terikat. Jadi FWB ini bisa menjadi kompromi nih. Kita bisa nggak ngerasa sendirian, tapi juga kita bisa ngerasa nggak terikat. Jadi kita lebih bebas gitu. Ya, bahasa kerennya, kalau bahasa gaulnya itu punya kuncian. Jadi FWB ini memang sangat-sangat mungkin sangat-sangat relate dan sangat-sangat dibutuhkan dalam tanda kutip bagi muda-mudi, khususnya zaman sekarang di era digital ini. Dan juga FWB ini terlihat sering sederhana, tapi secara emosional sebenarnya FWB ini kompleks karena ada keintiman dan juga ada kedekatan, tapi nggak ada kepastian. Penelitian juga menunjukkan bahwa dalam hubungan FWB, perasaan sering tetap muncul dari salah satu pihak yang kemudian menimbulkan konflik atau ketidakseimbangan emosional. Jadi memang lebih kompleks FWB ini, karena di satu sisi kita itu ngerasa bisa into sama pasangan kita dan sama si FWB-an kita ini, tapi di sisi lain kita juga bisa bebas, begitupun si FWB-an kita ini gitu, atau si pasangan kita ini. Jadi sama-sama saling bebas, tapi di sisi lain tuh sama-sama saling bisa membutuhkan gitu. Karena di titik ini
hubungan yang awalnya bebas dalam tanda kutip justru bisa menjadi lebih rumit daripada hubungan biasa. Yang gue bilang tadi, karena kebebasan yang ada di dalam hubungan ini, jadi nggak ada komitmen, nggak ada ibaratnya sumpah lisan di awal gitu untuk saling menjaga satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Jadi ini tuh lebih abu-abu dan lebih apa ya, lebih rentan untuk datangnya konflik gitu. Karena memang sekali lagi nggak ada kepastian dan juga komitmen satu sama lainnya, jadi lebih nggak jelas lah bisa dibilang. Secara umum fenomena FWB ini lebih sering muncul di kota-kota besar ya, seperti ya di pusat-pusat kota ataupun di lingkungan urban yang padat penduduk, yang dimana didominasi oleh anak-anak muda dan juga anak-anak gaul. Kalangan mahasiswa juga lebih sering nih kita bisa jumpai gitu hubungan-hubungan FWB ini gitu kan. Dan juga di dewasa muda. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa FWB ini menjadi alternatif hubungan di kalangan mahasiswa karena tidak menuntut komitmen dan memungkinkan aktivitas intim itu berulang tanpa ikatan resmi. Jadi kita bisa bebas nih, bebas tapi nggak terikat juga. Jadi ya intinya bebas aja gitu. Jadi kalau bisa dibilang segi negatifnya atau kekurangannya adalah ketika kita merasa sudah jauh nih perasaan kita, atau kita bisa melibatkan perasaan kita di hubungan FWB ini, yaitu agar berhati-hati karena ya di situ letak kesalahannya gitu. Makanya banyak orang kan yang bilang FWB itu jangan pakai perasaan karena memang itu sebenarnya kebutuhan sesaat aja atau having fun. Tapi banyak juga orang-orang yang mengartikan FWB ini justru lebih kepada hubungan yang bahkan bisa dibilang lebih pacaran. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang memang dia itu ingin memiliki hubungan atau ingin punya hubungan atau rasa saling memiliki satu sama lain. Tapi mereka itu malah justru nggak pengen pacaran, tapi ingin memiliki satu sama lain. Nah, beberapa kasus FWB itu ada yang seperti itu. Jadi memang balik lagi ya, tadi hubungan FWB ini memang agak kompleks dan rentan menimbulkan konflik. Dan juga dari sisi sosial ekonomi, fenomena ini tuh sering diasosiasikan dengan kelas menengah ke atas. Ya seperti di pembahasan gue sebelumnya ya, tentang bocil kematian itu ya, sedang anak-anak itu. Jadi memang kelas menengah ke atas ini lebih rentan apa ya, mungkin lebih open minded lah gitu. Tapi nggak dalam hal-hal positif aja, tapi hal negatif pun beberapa orang belum bisa memfilter nih. Jadi banyak hal yang negatif masuk ketika mereka udah berpikir atau berpikiran terbuka gitu, atau bisa menerima hal-hal yang dari luar tapi tidak bisa atau tidak tahu cara untuk memfilternya. Dan juga nggak lepas dari lingkungan pendidikan yang tinggi. Kenapa? Karena itu tadi semakin kompleks cara berpikir seseorang, dia itu semakin banyak berkalkulasi atau semakin banyak menganalisa hal-hal yang diperlukan dan juga hal-hal yang nggak diperlukan. Memang terkadang realita itu apa ya, bisa memukul kita gitu. Seperti halnya ketika seseorang ingin fokus kepada karirnya sendiri atau kepada progres karirnya dulu, tapi di sisi lain mereka itu kadang iri pada orang-orang yang memiliki pasangan, kepada orang-orang yang bisa bermesraan satu sama lain. Dan apalagi orang tersebut itu melihat seseorang yang memang memiliki hubungan yang benar-benar sehat gitu, yang saling membangun, yang saling mendukung. Jadi rasa iri ini tuh bisa muncul dan juga bertepatan dengan rasa bosan terhadap kesendirian tersebut. Jadi ketika itu datang, ketika itu benar-benar memukul gitu kan, banyak kaum-kaum yang dengan lingkungan berpendidikan tinggi atau dengan mereka dengan open minded itu justru lebih memilih untuk melakukan FWB ini dibanding mereka harus berkomitmen kepada orang lain, yang dimana nantinya ada kemungkinan untuk menghilangkan fokus mereka dari apa yang sedang mereka jalani atau fokus utama mereka ya, seperti karirnya itu sendiri gitu. Jadi memang anak muda dengan akses kebebasan ini lebih besar untuk melakukan FWB atau fenomena FWB ini mulai banyak ditemukan gitu di anak muda zaman sekarang gitu. Alasannya adalah privasinya lebih tinggi, yang gue bilang tadi. Kenapa ini kompleks? Karena ini tuh seperti hubungan pacaran tapi nggak ada nggak ada ikrar gitu, dalam tanda kutip nggak ada ikrar di awal gitu. Jadi mereka menjalin hubungan tapi bebas. Nah, kompleks kan. Jadi itu tadi, mereka bisa memiliki privasi yang lebih tinggi tapi tidak ada hak untuk mengerecoki gitu, atau nggak ada hak untuk saling mengatur satu sama lain. Karena ya itu tadi, nggak ada komitmen, nggak ada janji di awal gitu. Dan juga kontrol hidup yang lebih mandiri gitu ya. Itu tadi, masing-masing kebebasan, dan kita juga nggak bisa saling komplain satu sama lain ketika pasangan kita atau si FWB kita ini
memilih untuk tidak mau diganggu, atau beberapa momen dia ingin sendiri, beberapa momen dia ingin fokus pada dirinya sendiri dan tidak mau diganggu. Ya itu tadi, kita juga nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa bertindak lebih jauh, nggak bisa ikut campur lebih dalam perihal urusan hidup mereka gitu. Dan juga nggak terlalu terikat dalam norma keluarga kan. Banyak FWB-an ini ya udah, mereka sekedar jalan hubungan, mereka sekedar berpacaran, tapi dalam tanda kutip mereka itu nggak ingin lebih jauh. Udah, mereka cuma ngabisin waktu, having fun, ada momen gitu kan mereka berdua gitu, terus juga tanpa harus terikat khususnya ke keluarga gitu kan. Banyak dari kita kan memang lebih baiknya itu kenal keluarga masing-masing, apalagi kalau udah ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Tapi untuk FWB ini jarang nih mereka itu terkait atau terikat dengan norma-norma keluarga, dan juga lingkungan sosial yang lebih permisif atau lebih longgar, istilahnya lebih lunak. Jadi memang lingkungan sosial di FWB ini tuh nggak menuntut, justru nggak menuntut apapun. Jadi udah, mereka hidup aja, mereka berhubungan aja gitu. Jadi memang istilahnya sangat bebas lah untuk FWB ini. Namun penting untuk dicatat, FWB ini bukan hanya terjadi di satu kelas sosial aja, tapi fenomena ini juga lebih berkaitan dengan gaya hidup dan juga nilai individualisme daripada sekedar kekayaan. Jadi kita nggak bisa nih mengaitkan FWB di satu status sosial, karena ya dari status sosialnya baik dari tingkat rendah maupun udah menengah ke atas dan juga tingkat atas, itu mereka bisa menjalani FWB ini gitu, nggak terpaku ke satu strata sosial aja. FWB juga menunjukkan perubahan besar nih dalam cara generasi sekarang melihat hubungan. Dulu itu hubungannya itu sama dengan komitmen, tapi sekarang berbeda nih, hubungan lebih ke pilihan fleksibel. Jadi orang itu, kadang ada beberapa orang yang ingin berhubungan tapi nggak mau berkomitmen gitu. Setiap ditanya apa tujuannya berhubungan atau apa tujuannya punya pacar, tapi mereka itu yang nggak tahu, mereka hanya jalanin aja, mereka senang-senang aja tanpa memproyeksikan hubungan mereka ke depannya. Dan juga kedekatan itu nggak lagi selalu berarti masa depan, dan juga keintiman nggak selalu berarti cinta, dan kebersamaan nggak selalu berarti status. Hubungan menjadi lebih fungsional. Selama kita nyaman atau selama orang itu nyaman, ya jalanin. Tapi ketika kita itu udah nggak nyaman atau orang itu nggak nyaman, tinggalin. Buat apa? Itulah FWB ya. Bukan sekedar tren hubungan, tapi FWB ini adalah sebenarnya cerminan dari zaman dimana orang yang ingin dekat tapi takut untuk terikat, zaman dimana kebebasan lebih penting daripada kepastian, dan juga zaman dimana hubungan bisa terasa seperti pasangan tanpa benar-benar menjadi pasangan. FWB menawarkan kita kebebasan, tapi seringnya mengorbankan kejelasan dan juga kepastian. Dia memberi kedekatan tapi nggak selalu ngasih kepastian. Dan juga mungkin di balik itu semua, fenomena ini tuh menunjukkan satu hal. Banyak orang yang hari ini nggak takut buat sendirian, tapi juga belum siap untuk benar-benar bersama. Mungkin itu aja bahasan dari gue. Semoga ada yang bermanfaat di video ini. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Gue Alif Rahmat, sampai jumpa.